Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Nursya, SKM MKes. Saya merupakan dosen program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi Universitas Alifah Padang, dengan peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan atau biasa disebut dengan KK. Adapun spesialisasi saya yaitu mengampu mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan dengan kode mata kuliah IKM 3055. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdistribusi di semester genap, yaitu semester 6 dengan bobot sebesar 2 SKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan ini. Pada mata kuliah ini, mahasiswa nanti akan belajar tentang konsep dasar dan prinsip dasar asuransi kesehatan, pengelolaan bisnis asuransi kesehatan, JKN dan BPJS Kesehatan yang akan digunakan nanti sebagai bekal saat mahasiswa praktek belajar lapangan ataupun magang. Adapun capaian pembelajaran yang dicapai pada mata kuliah ini, yaitu diharapkannya nanti mahasiswa itu mampu untuk menguasai konsep dan prinsip dasar asuransi kesehatan. Mahasiswa itu juga mampu menganalisis pengelolaan bisnis asuransi kesehatan. Mahasiswa juga mampu menganalisis kebijakan JKN dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, materi pembelajaran yang dibahas dalam mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan ini adalah: yang pertama, kita membahas tentang teori asuransi kesehatan dan penerapannya di berbagai situasi. Yang kedua, kita membahas tentang konsep dasar manajer dalam bisnis asuransi kesehatan. Yang ketiga, kita membahas tentang aktuaria dan underwriting. Yang keempat, kita membahas tentang pengelolaan biaya layanan kesehatan. Yang kelima, kita membahas tentang jenis fraud dalam bisnis asuransi kesehatan. Yang keenam, kita membahas jaminan kesehatan nasional sebagai suatu sistem pembiayaan kesehatan. Yang ketujuh, kita membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan nasional. Yang kedelapan, kita membahas tentang aspek kepesertaan dalam JKN. Yang kesembilan, kita membahas tentang aspek pelayanan kesehatan dalam JKN. Dan yang terakhir, kita membahas tentang aspek pembiayaan dalam JKN. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan yaitu sistem pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran luring dengan melakukan tatap muka di kelas dan melakukan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom Meeting, menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, dan menggunakan e-learning Universitas Alifah Padang untuk menyampaikan materi perkuliahan, menyampaikan RPS, ataupun memberikan tugas pada mahasiswa, serta mahasiswa dapat mengirimkan atau mengupload tugas tersebut di e-learning Universitas Alifah Padang. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu student center learning, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan strategi discovery learning, di mana mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dipelajari agar mahasiswa dapat mencari topik-topik tersebut yang nanti akan didiskusikan bersama dalam small group discussion. Selanjutnya, sistem penilaian dalam mata kuliah ini. Jadi di Universitas Alifah Padang, dalam mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan ada proporsi nilai pada sistem penilaiannya, yaitu untuk UTS sebesar 30%, untuk UAS 30%, untuk tugas sekitar 20%, untuk keaktifan 15%, dan kehadiran dinilai sebesar 5%. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan saksikan proses pembelajaran saya dalam mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat bergabung di kelas asuransi atau jaminan kesehatan. Ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya, Nanda. Masih tetap semangat? Masih, Bu. Oke. Alhamdulillah, ini terlihat dari semua mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang ketujuh di mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan.
Sebelumnya, Ibu ingatkan, selama perkuliahan berlangsung, Ananda semua harus mengaktifkan kamera dan fokus pada materi. Karena nanti di akhir sesi akan ada kuis dan tugas. Selama perkuliahan berlangsung, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan raise hand di aplikasi Zoom meetingnya masing-masing ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mereview pertemuan kita minggu lalu. Materi kita sebelumnya membahas tentang pembayaran pada fasilitas kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu menjelaskan tentang jenis sistem pembayaran pada fasilitas kesehatan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan waktu terjadinya layanan kesehatan. Apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenisnya? Ada yang masih ingat, Ananda? Ada Bu, izin Bu Fiza. Siapa itu? Feza ya? Silakan Feza. Fiza Bu, Ya, silakan Feza. izin ya Bu, Fiza ingin menjawab. Jadi dua sistem itu, yang pertama sistem pembayaran retrospektif, yaitu sistem pembayaran setelah layanan diberikan, dan sistem pembayaran prospektif, yaitu sistem pembayaran yang nilainya disepakati sebelum terjadinya layanan untuk sekumpulan. Itu Bu. Sekian, terima kasih Bu. Ya, bagus sekali ya Feza. Terima kasih. Berarti masih ingat ya pertemuan kita sebelumnya ya. Dan materi kita yang kita akan bahas hari ini adalah fraud dalam bisnis asuransi kesehatan. Di mana diharapkan Ananda nanti semuanya itu paham gitu ya. Bisa menjelaskan kembali apa itu definisi fraud, apa penyebab fraud, siapa pelaku fraud, dan jenis-jenis fraud begitu. Sebelumnya ada yang pernah mendengar kata fraud nggak Anda dalam jaminan kesehatan? Ada yang nggak tahu sebelumnya apa itu fraud? Ada yang pernah mendengar? Ada? Belum? Belum. Baiklah, kita mulai saja ya. Fraud dalam bisnis asuransi kesehatan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering tersembunyi tapi nyata gitu ya, yaitu fraud dalam bisnis asuransi kesehatan. Mungkin terdengar seperti kalian mendengar materi hukum, materi ekonomi, tapi percayalah ini sangat dekat dengan diri Ananda sendiri gitu ya. Diri Ananda sebagai Ananda seorang peserta asuransi ataupun nanti ketika Ananda berada di dunia kerja. Insya Allah Ananda akan menjadi tenaga kesehatan atau pengelola program kesehatan di masa yang akan datang. Itu akan sering mendengar kata-kata fraud begitu ya. Contohnya, ya, misalnya ya, ada beberapa waktu lalu seorang ibu itu datang ke puskesmas pakai kartu BPJS orang lain atau milik saudaranya. Katanya itu bisa saja digunakan, kan kita satu keluarga gitu ya. Menurut Ananda, itu benar atau salah tindakan ibu tersebut? Menggunakan kartu BPJS orang lain. Salah. Ya. Nah, cerita seperti ini ternyata banyak terjadi di lapangan begitu ya. Bahkan dianggap biasa saja. Tapi jika terus ini dibiarkan, sistem jaminan kesehatan pasti akan kolaps. Iuran bisa saja naik. Efeknya apa? Stabilitas asuransi atau jaminan kesehatan pun akan terganggu begitu. Ada yang tahu definisi fraud nggak? Definisi fraud sendiri dalam program JKN berdasarkan Permenkes 36 tahun 2015, pasal 1, fraud itu katanya adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN. Jadi dia sengaja dilakukan untuk mendapat keuntungan finansial. Nah, itu yang katanya fraud berdasarkan Permenkes 36. Setelah definisi, kita bisa menjelaskan contohnya ya, Nada. Contoh fraud pada pelayanan kesehatan contohnya ya. Misalnya klaim rawat inap adalah fraud, dikatakan fraud jika tagihan tunjangan dokter melebihi dari yang sebenarnya. Lalu adanya pernyataan fraud. Misalnya ya, dokternya bilang kayak gini, saya yakin penyakit ginjal Anda akan membunuh Anda dalam waktu 1 tahun, kecuali Anda mendapatkan antibiotik intravena dari perusahaan ini. Jadi seakan-akan dia mengarahkan cuma di perusahaan ini saja bisa membeli obatnya, begitu ya Nanda. Itu juga termasuk fraud dalam bentuk pernyataan fraud. Lanjut kita next slide-nya. Apa penyebab tindakan fraud itu Nanda? Kita masuk ke penyebabnya. Yang pertama, adanya peluang atau godaan finansial. Adanya peluang ya Nanda. Jadi terdapatnya peluang untuk upcoding diagnosa. Jadi kalau misalnya misalnya ya Nanda, tidak dikontrol, misalnya tidak ada yang mengawasi, bisa jadi adanya upcoding atau penaikan kode suatu penyakit sehingga terjadinya fraud begitu.
Lalu pemahaman INASIBJIS yang belum baik. Jika INASIBJIS-nya belum dipahami cara kerjanya, maka akan memberikan peluang atau membuat kelalaian sehingga berujung pada klaim yang tidak sesuai gitu ya Nanda. Mungkin di pelajaran sebelumnya kalian di Kesmik sudah belajar ICD-10, ICD-9. Nah, itu bisa karena pemahaman INASIBJIS-nya yang belum baik, jadi tidak sesuai dibayarkan dengan kodenya, kode yang diberikan, kode yang dibayarkan, klien yang diterima tidak sesuai gitu ya Nanda. Lalu rumah sakit yang belum punya sistem pencegahan. Rumah sakit yang belum punya sistem pencegahan internal atau untuk mendeteksi terjadinya fraud sangat rentan terhadap terjadinya fraud gitu ya. Nah, seperti apa sistem yang diharapkan? Misalnya ada audit internalnya, ada pelatihan stafnya, dan lain-lain begitu ya Nanda. Lalu yang keempat, belum adanya sanksi. Tanpa ada sanksi yang jelas atau tegas baik secara administrasi, hukum, maupun etik, kode etik ya Nanda, pelaku fraud ini tidak merasa takut atau jera akan melakukan hal itu berulang-berulang lagi begitu ya Nanda. Dan yang penyebab terakhir adanya faktor budaya. Faktor budaya yang memikirkan misalnya asalkannya cair, asalkan rumah sakit untung, nah itu sangat mempengaruhi terjadinya fraud. Kerjanya hanya berorientasi pada uang saja, tanpa melihatkan etika atau kode etik dari pekerjaannya. Begitu ya Nanda? Sampai di sini paham Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Sampai di sini paham? Apakah ada ingin ditanyakan? Oke, Sarah, silakan Sarah. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sarah izin bertanya Ibu. Dari pemaparan yang materi yang Ibu berikan kepada kami tadi, Sarah ingin bertanya, jika terjadinya kesalahan administrasi, apakah ada perbedaan antara kesalahan administrasi dengan tindakan fraud Ibu? Baik, segitu pertanyaan Sarah Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya Sarah. Wah, pertanyaan yang bagus ya Nanda. Jadi Sarah menanyakan nih, apakah ada perbedaan antara kesalahan administrasi dengan tindakan fraud? Begitu kan Sarah? Iya Jadi, Ibu. Jadi, kalau kesalahan administrasi itu biasanya tindakan yang tidak disengaja, bisa diperbaiki, tidak disengaja, tidak menimbulkan kerugian besar, dan umumnya tidak berdampak hukum. Berbeda dengan fraud. Kalau fraud itu, sesuai dengan pengertiannya tadi, tindakan yang disengaja untuk mengambil keuntungan pribadi. Sehingga perusahaannya rugi, pemerintahnya rugi ya, dan ada dampak hukumnya nanti. Itu bedanya ya. Lebih ke poin dampaknya seperti apa, sengaja atau tidak sengajanya, begitu ya. Sampai di sini paham, Sarah? Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya lagi ya. Siapa pelaku fraud? Jadi fraud itu, kalau dicontoh Ibu, sebelumnya tadi kan Ibu bilang pesertanya ya, Ibu yang menggunakan kartu orang lain. Di sisi lain juga ada petugasnya bisa melakukan fraud, PPK-nya, pemberi pelayanan kesehatannya, serta penyedia obat dan alat kesehatannya ya Nanda. Jadi fraud itu tidak hanya dilakukan oleh peserta, petugas asuransinya atau petugas BPJS-nya bisa juga melakukan fraud. PPK itu seperti puskesmas, rumah sakit juga bisa melakukan fraud. Penyedia obat dan alat kesehatan juga bisa melakukan fraud. Ini berdasarkan Permenkes nomor 36 tahun 2015 pasal 1 ya Nanda. Kriteria yang bisa saja berbuat fraud gitu ya Nanda. Kita lihat satu-satu tindakan fraud JKN oleh peserta. Yang pertama ya Nanda, membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas atau memasukkan status kepesertaan untuk memperoleh layanan kesehatan. Itu termasuk tindakan fraud itu ya. Kita misalnya memasukkan status kepesertaan kita menggunakan kartu peserta orang lain tadi, itu termasuk dari tindakan fraud oleh peserta. Lalu memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu dengan cara memasukkan kondisi kesehatan. Misalnya ya Nanda, dia klaimkan kacamata, padahal matanya baik-baik saja. Itu kan memasukkan kondisi kesehatan ya, biar mendapatkan jaminan tadi. Yang ketiga, memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai atau tidak ditanggung. Misalnya kita memberikan hadiah ke rumah sakit karena dikasih obat tertentu, padahal obatnya untuk penyakit tertentu. Misalnya
vitamin ini cuma boleh diberikan pada pasien yang HB-nya 7 ke bawah, ternyata diberikan padahal HB-nya baru 9, seperti itu ya Nanda. Lalu memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran terlalu besar. Jadi dia bikinnya misalnya gajinya di bawah batas pembeda kelas agar iurannya menjadi kecil gitu. Itu termasuk bisa dilakukan peserta ya. Lalu melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim palsu. Misalnya, saudara kita punya klinik, lalu kita sama-sama membuat klaim palsu gitu. Pakai aja KTP kita mengklaimkan klaim palsu. Itu juga termasuk jenis fraud. Lalu misalnya memperoleh obat atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali. Contohnya, misalnya dia berobat demam, padahal tidak demam, stok paracetamolnya banyak ya, lalu dijualnya. Seperti itu ya, Nanda. Dan terakhir, melakukan tindakan kecurangan JKN lainnya, selain huruf A sampai huruf F. Itu berdasarkan Permenkes 26 tahun 2015 pasal 3. Itu yang bisa dilakukan oleh peserta. Dan fraud yang dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan ya. Berdasarkan Permenkes tadi juga. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan peserta atau fasilitas kesehatan untuk mengajukan klaim palsu. Ya, Nanda. Jadi kita bekerja sama dengan peserta nih, kita pegawai BPJS misalnya. Kita bekerja sama dengan peserta untuk mengajukan klaim palsu, pura-pura berobat lah di sini ya, bisa diklaimkan begitu ya Nanda. Lalu memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar bisa dijamin gitu. Misalnya kartu pesertanya tidak aktif lalu dibikin aktif sama si petugas BPJS-nya gitu ya Nanda. Lalu menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan atau rekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Ditunda-tundanya pembayarannya, dimasukkan ke rekeningnya dulu gitu ya Nanda. Lalu membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan. Kan ada pengkali kapitasinya ya Nanda. Tidak sesuai dengan ketentuannya, itu termasuk dari tindakan fraud. Lalu melakukan tindakan kecurangan JKN lainnya selain huruf A sampai dengan huruf D. Lalu tindakan fraud JKN oleh PPK 1 lagi. PPK 1 ini maksudnya slide Ibu 2 ya, ini yang pertamanya. Pertama, ini banyak bahasa istilah ya, Nanda. Penulisan kode diagnosa yang berlebihan atau upcoding. Kalau Ananda sebelumnya belajar di Kesmik tentang kode inasi bijis, misalnya ya, kode penyakit DBD biasa saja atau penyakit SC, misalnya ya, 5 juta. Ternyata di upcoding SC dengan banyaknya penyulit, SC dengan keadaan yang membahayakan ibu atau janinnya, itu kan ditambah kodenya lagi ya Nanda. Kalau misalnya memang kejadian seperti itu tidak apa-apa, berarti kan memang real ya, codingnya memang seperti itu. Tapi ternyata SC-nya SC normal, maksudnya SC-nya SC standar saja, lalu dinaikkan kodenya menjadi pengkalinya angka yang dibayarkan oleh BPJS nanti jadi mahal begitu ya. Nah, itu dinama istilahnya upcoding ya Nanda. Menaikkan kode diagnosanya agar memperoleh nilai yang lebih tinggi secara biayanya. Lalu menjiplak klaim dari pasien lain atau cloning. Jadi pasien ini beda, pasiennya beda, tapi rekaman labornya di-copy. Semua di-copy seakan-akan pasien ini juga berobat yang sama padahal tidak melakukan tindakan tersebut. Itu namanya cloning. Ada juga klaim palsu atau phantom billing. Jadi dia tidak berobat, tapi seakan-akan dibikin berobat. Lalu ada penggelembungan tagihan obat atau alkas atau inflated bills. Itu biasanya menaikkan tagihan obatnya ya Nanda. Pengkali harinya bisa dinaikkan misalnya ya. Lalu pemecahan episode pelayanan atau service unbundling or fragmentation ya Nanda. Itu kita pecah-pecah dia. Aturannya kalau di BPJS itu bisa satu kali kunjungan selesai. Tapi dibilang hari ini kita cek ini, besok kita cek lagi, besok dibikin lagi tagihan baru. Besok hari besoknya ikut lagi, cek lagi. Kan berarti 3 kali atau 4 kali pendaftaran ya. Padahal itu dalam satu prodi atau proses pengobatan itu sudah selesai gitu ya Nanda. Lalu adanya rujukan semu. Adanya tagihan yang berulang, padahal peserta tidak melakukan. Adanya memperpanjang lama rawatan. Adanya memanipulasi kelas perawatan. Bentar. Adanya memanipulasi kelas perawatan, adanya membatalkan tindakan yang wajib dilakukan,
kita bilang tidak perlu tindakan ini, sebenarnya itu masuk di cover oleh BPJS ya Nanda. Adanya melakukan tindakan yang tidak perlu, malah kegiatan yang tidak perlu kita lakukan supaya dapat keuntungan juga. Itu termasuk jenis-jenis fraud yang dilakukan oleh PPK, pemberi pelayanan kesehatan ya Nanda. Yang keduanya, yang ke-12, adanya penyimpangan terhadap standar layanan, melakukan tindakan pengobatan yang tidak perlu ya Nanda. Contohnya ya, kita penyakit TB bisa saja didiagnosa dengan sputum. Ternyata langsung aja melompat ke ronsen toraks. Kan itu kan tidak perlu. Coba dulu dengan cek sputumnya begitu ya Nanda. Lalu menambah panjang waktu penggunaan ventilator ini untuk kasus-kasus di ICU dan sejenisnya, tidak melakukan visitasi yang seharusnya, di rekam medisnya seharusnya dibebaskan visitasi dokter, tetapi cuma sebatas buktinya saja, tapi tidak dilakukan oleh dokternya. Lalu tidak melakukan prosedur yang seharusnya, admisi yang berulang, melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu, meminta cost sharing yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Yang sesuai dengan peraturan undang-undang terbaru yaitu 75% maksimal dari selisih tabel inasi bisnisnya tadi ya Nanda. Kalau lebih dari itu berarti kan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu tindakan kecurangan JKN lainnya dari 1 sampai 20 ya. Jadi kita next slide. Potensi fraud di rumah sakit. Jadi jenis di antara yang tadi Ibu sebutkan, ternyata upcoding ini yang menjadi paling terbanyak begitu ya Nanda, berdasarkan data ya Nanda. Nomor 1 upcoding, yang kedua tipe of room check, jadi pertukaran ruangan gitu ya Nanda. Jadi tindakan yang ditagihkan itu tidak sesuai dengan diagnosa DPJP-nya. Dokter penanggung jawab pasiennya, jadi diagnosanya itu tidak sesuai. Lalu penentuan kode diagnosa utama tidak sesuai dengan kondisi pasien. Adanya penambahan prosedur yang tidak sesuai dengan diagnosa itu termasuk upcoding juga. Tindakan yang ditagihkan tidak sesuai dengan laporan operasi itu termasuk upcoding juga. Diagnosa tambahan yang diajukan tidak sesuai dengan keluhan pasien. Pemeriksaan fisik yang didapat itu termasuk dari upcoding juga. Diagnosa kombinasi diajukan terpisah dengan diagnosa utama itu termasuk upcoding juga. Itu yang biasanya sering terjadi ya. Oknum maksud Ibu ya, terjadi di rumah sakit adalah upcoding. Hal-hal yang seperti ini yang biasanya terjadi. Nomor 1 pemenangnya upcoding ya Nanda. Oke, kita lanjut next slide. Itu kan di rumah sakit ya. Sekarang tindakan fraud JKN yang dilakukan di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang pertama, memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memanipulasi klaim pada pelayanan yang dibayar secara non-kapitasi. Seharusnya itu tuh masuk ke dalam non-kapitasi. Atau seharusnya dia masuk ke kapitasi lalu dipisahkan ke non-kapitasi. Sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya ya, Nanda. Ada jenis-jenis pembayaran, ada kapitasi, per diem, inasi bijis, ya Nanda. Lalu menerima komisi atas rujukan ke FKRTL. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi atau non-kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan. Jadi sebenarnya ada yang di cover kapitasi, ada yang di cover non-kapitasi. Tapi kita minta cost sharing lagi. Itu tidak boleh, itu termasuk fraud juga ya. Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya nih dirujuk ke rumah sakit A karena rumah sakit A punya saudaranya ya, biar ketemu sama dokter ini, itu tidak boleh ya Nanda. Sesuai dengan diagnosanya tadi begitu ya Nanda. Kalau belum pantas untuk dirujuk ya tidak dirujuk begitu ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Tidak semua penyedia layanan kesehatan itu terlibat dalam praktik-praktik fraud. Dan sebagian besar penyedia layanan kesehatan adalah profesional yang bertanggung jawab dan etis. Namun demikian, masalah fraud tetap menjadi perhatian dalam sistem kesehatan di berbagai negara. Jadi tidak semuanya, Nanda, yang Ibu ceritakan tadi tidak semuanya. Masih ada peserta yang jujur, masih ada petugas BPJS yang jujur, masih ada rumah sakit yang jujur, masih ada puskesmas yang jujur ya. Tidak semuanya. Tapi masalah fraud ini tetap menjadi perhatian dalam sistem kesehatan di berbagai negara. Jadi tidak hanya di Indonesia ya.
Dengan memahami fenomena ini, mahasiswa tidak hanya akan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etika dan tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas sistem kesehatan di masa depan. Jadi, setelah Nanda memahami fenomena ini, kalian itu tidak hanya nanti ketika menjadi tenaga kesehatan, tidak hanya kompeten secara teknis ya Nanda, Ananda juga diharapkan nanti mempunyai etika, tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas sistem kesehatan ini di masa depan jauh dari kata-kata fraud ini. Itu ya Nanda. Ada pertanyaan Ananda? Silakan Revi, ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan Revi? Revi izin bertanya, Bu. Dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana cara pihak asuransi mencegah agar tidak terjadi fraud, Bu? Oke, terima kasih Revi. Itu saja Revi. Kita lanjut di sini ya. Bagaimana cara mencegahnya? Pertanyaan Revi. Pihak asuransinya bisa melakukan berapa cara? Pertama, adanya audit medis atau klaim oleh pihak asuransi secara rutin. Seperti tetangga kita ya, BPJS Kesehatan itu melakukan namanya audit klaimnya, audit medisnya ke rumah sakit ya Nanda, ke pihak BPJS-nya. Memang melakukan audit klaim ini benar nggak ya? Lalu bisa melakukan penguatan regulasi dan kebijakan. Penguatan regulasi dan kebijakan itu nanti bisa kita pertegas di perjanjian kerjasama ataupun di peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Lalu bisa juga dengan melakukan deteksi dini melalui sistem IT yang canggih. Sekarang IT sudah canggih ya Nanda. Nah, misalnya ya Nanda, ada satu kartu BPJS misalnya, digunakan sama 3 orang ibu-ibu yang melahirkan dalam 1 tahun. Itu logis atau tidak? Tidak logis ya. Itu bisa diterdetek nanti di Tidak, Bu. aplikasi begitu ya Nanda. Kan nampak date waktunya ya Nanda, kapan digunakan kartu BPJS. Apakah mungkin orang yang dengan penyakit ini bisa eh, mengalami penyakit ini gitu kan, itu menjadi tanda-tanda warning biar kita bisa mengantisipasinya gitu, mengecek kasusnya gitu ya Nanda. Lalu bisa juga dengan memberikan edukasi dan kesadaran kepada peserta tentang hak dan kewajiban kerjasamanya antara semua pihak. Jadi peserta juga harus sadar dengan hak dan kewajibannya ya Nanda. Haknya apa? Haknya mendapatkan layanan dengan menggunakan kartu sendiri ya Nanda. Kewajibannya apa? Membayar JKN ya Nanda, membayar preminya begitu ya Nanda. Jadi kita juga harus memberikan edukasi yang terus-menerus gitu ya Nanda, agar untuk menghindari peluang-peluang terjadinya fraud tadi begitu. Sampai di sini gimana Revi? Paham Revi? Sudah Bagaimana paham, Revi? Bu. Oke. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya Nanda? Tidak? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya untuk kuis dan tugas diskusi. Jadi, Ibu sudah menyediakan link kuis dan tugasnya bisa dilihat di aplikasi e-learning Universitas Alifah dengan kode mata kuliah asuransi atau jaminan kesehatan. Bisa Anda lihat di e-learning. Nanti silakan setelah kuliah ini selesai, silakan lakukan diskusi dan isi kuisnya segera mungkin begitu ya Nanda. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Natasha. Baik, kesimpulan pada hari ini, fraud itu adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Penyebab itu pertama peluang godaan finansial, lalu ada pemahaman INA CBJS yang belum baik, sistem pencegahan, belum menyelesaikan faktor budaya. Pelaku fraud itu bisa dilakukan oleh peserta, petugas, pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat, dan alat kesehatan. Mungkin begitu saja, Bu, kesimpulan dari Tasya. Baik, terima kasih Natasha. Bagus sekali ya. Berarti poin-poin inti dari materi perkuliahan kita pada hari ini bisa dipahami Natasha. Dan Ibu harapkan semua Ananda juga memahami materi tersebut. Begitu ya Anda. Ingat, minggu depan kita akan ada UTS lagi ya. Jadi persiapkan dirinya untuk UTS juga ya. Ibu harapkan yang lain juga paham dan Ibu harap kalian menyiapkan diri untuk UTS yang akan dilaksanakan di minggu depan. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.